drakor, drama Korea, kompetisi jadi pangeran TikTok atau masuk gorong-gorong yang nggak punya mimpi. Mimpinya itu soal bokep lah, rakyat makin miskin kok malah cawe ke daerah-daerah mana. Itu kan ada statistiknya 5 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu kabupaten yang miskin di Jawa Tengah hanya beberapa. Setelah Ganjar puasa itu malah nambah jadi 7 kabupaten. Ya, kalau soal gaya-gayaan itu kan kita tidak bisa melarang juga. Itu saya mengatakan dia tidak punya legal standing. Capres pun tidak punya standing untuk menyalurkan aspirasi. Kalau sebagai rakyat Indonesia nggak tepat juga. Menurut saya mundur saja mereka, ya. Jadi Ganjar mundur sebagai Gubernur Jawa Tengah, kemudian Prabowo mundur sebagai Menteri Pertahanan. Dari mana biaya yang dengan jalan-jalan ke sana kemari lalu bagi-bagi sembako juga? Malu-maluin. Lu mau jadi calon presiden kerjanya bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop. Ini bukan Republik Pisang. Pasti sumbernya dari cukong-cukong dan duit nggak benar. Uang pihak ketiga itu namanya gratifikasi. Maka harus dilaporkan kepada KPK harusnya. Tangkep dong pelaku-pelakunya. Jadi gimmick-gimmick itu menipu sebenarnya. Kan menipu rakyat menjadi hal yang biasa jadinya. Halo, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita di akhir pekan kali ini. Cek bersama saya Indra Maulana. Pekan ini tentu saja kita bicara tentang sorotan publik yang mengarah kepada aksi sosok Ganjar Pranowo yang belusukan ke beberapa lokasi di Jakarta, termasuk mencoba membantu pedagang di pasar dengan cara menelpon penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Nah, publik bertanya-tanya, ada apa Gubernur Jawa Tengah kok cawe-cawe urusan dapur penjabat Gubernur DKI Jakarta yang seharusnya menjadi wewenang Presiden. Tapi publik juga penasaran, apakah ini blunder politik sosok seorang Ganjar Pranowo, mengingat sebagai Gubernur Jawa Tengah yang masih aktif, provinsi yang dipimpinnya itu apakah sudah berhasil dan sejahtera? Langsung saja kita cross-check kali ini bersama dengan mantan Menko Perekonomian yang juga mantan Menko Maritim ya, Pak Rizal Ramli. Salam sehat, Assalamualaikum Pak Rizal. Ya, iya. Dan Guru Besar Hukum Ketatanegaraan Bang Refli Harun tadi sudah disapa. Salam sehat, Bang Refli. Assalamualaikum. Iya, oke. Saya lihat dari ini dulu perspektif Pak Rizal seperti apa melihat cukup ramainya pemberitaan dan kemudian beberapa dari sebagian masyarakat atau publik yang menyoroti aksi belusukan begitu. Pak Rizal terkait dengan yang dilakukan oleh seorang Ganjar Pranowo, tiba-tiba belusukan di DKI Jakarta ini, lalu kemudian menelpon. Kalau Pak Rizal melihatnya seperti apa Pak Rizal? Indra, sebetulnya saya tidak terlalu tertarik buat komentarin copras-copras. Ya. Karena ini drakor, drama Korea yang skenarionya sudah dipersiapkan, kecurangannya sudah diantisipasi, dan yang ketiga, hasilnya pun bisa ditebak tidak akan membawa kemajuan Indonesia. Karena calon-calonnya ini bukan kelasnya, tidak punya leadership, tidak punya visi. Ya, saya terhadap Mas Jokowi ada angkat topinya karena dia punya mimpi-mimpi. Sebagian mimpinya benar, sebagian mimpinya hasil ngelindur atau bisikan dari orang-orang yang punya kepentingan. Yang kedua, Pak Jokowi ada drive, push kalau sudah mencapai disepakati, ya kan? Memang kadang-kadang pemimpin itu di negara berkembang harus ada mimpi, dan yang kedua harus punya leadership buat push. Nah, calon yang ada banyak yang nggak punya mimpi. Mimpinya itu soal soal bokep lah, ya kan? Dan yang kedua nggak punya leadership push.
Tapi ini skenario menurut Pak Rizal ya? Iya, memang itu skenario. Seperti Indra katakan tadi, Wong di Jawa Tengah aja prestasinya payah, rakyat makin miskin di kabupaten-kabupaten, dan yang ketiga adalah banyak banjir, banyak kecelakaan, kok malah cawe-cawe ke daerah-daerah lain. Tapi saya memahami dalam model pemilu drakor ini, yang penting tuh masuk media, yang penting itu kelihatan merakyat dalam tanda kutip. Tapi Pak Rizal, maaf saya potong. Pak Rizal, tapi kan kalau kita lihat setelah momen kemarin itu, tidak juga ada datang protes dari masyarakat Jawa Tengah terkait begini. Kalau misalnya katakanlah tadi Jawa Tengah disebut misalnya belum juga berhasil ya, dipimpin oleh sosok Ganjar Pranowo, tapi setelah kelihatan Pak Ganjar itu datang keliling ke DKI Jakarta, mungkin dalam konteks sebagai capres ya, tapi tidak ada juga itu yang misalnya kita mendengar paling tidak dari media kritik dari masyarakat Jawa Tengah, Pak Ganjar kok sibuk ke DKI, Jawa Tengah masih ada berbagai persoalan gitu. Itu kita nggak mendengar juga itu Pak Rizal. Bagaimana Pak Rizal menurut Pak Rizal? Indra kan paham sosiologi. Kalau di Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah, Solo, Jogja, Selatan, itu pun apa kesulitannya, masalahnya, mereka mayoritas kan nerimo. Nganggep ini, ya kan, bukan salahnya pemimpin, yang nggak bisa kerja, tapi nganggep ya nasib lah. Ya, jadi jangan mengandalkan opini budaya untuk menilai pemimpin dari masyarakat di Jawa Tengah yang memang opo aja dia happy aja, ya kan, kerjaan kagak ada, upah paling murah di Indonesia, ya nerimo aja. Nah, tetapi daerah lain di pantai utara Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat, apalagi di luar Jawa, itu nggak bisa diterima ya kebijakan atau hasil kepemimpinan yang kebanyakan hanya pencitraan. Nah, tapi seperti saya katakan tadi, karena pemilu drakor ini memang sangat media heavy, siapa yang banyak bersentuhan dengan rakyat, walaupun cuma salam-salaman doang, masuk gorong-gorong doang, ya, atau cuma tepuk-tepuk tangan, lari-lari, kita harus pahami inilah kelas masyarakat kita. Tugas kita yang intelek dan lebih terdidik untuk mendidik rakyat kita bahwa kita udah kapok dengan pola kepemimpinan 10 tahun pencitraan. Ya, yang janji-janjinya nggak ada yang dilaksanakan. Ada ratusan janji yang sudah diucapkan tapi tidak dilaksanakan, bahkan sebaliknya kebijakannya. Petani, lainnya import dan sebagainya. Jadi tugas kita buat mendidik bangsa kita, jangan lagi melihat pemimpin itu hanya gara-gara ketepok-tepok bahu kita, tapi nggak tahu mau ngapain, apa yang mereka buat untuk rakyat biasa. Oke, Pak Rizal. Nah, sekarang saya ke Bang Refli nih. Oke, baik. Ya, Bang Refli, kalau secara umum kan sebenarnya begini, kalau kita lihat konteksnya politik dan para capres ini memang sudah mulai turun walaupun masa kampanye belum begitu ya. Kan sepertinya kalau secara umum kita melihat, ini mau datang ke Jakarta, menunjukkan ada persoalan di Jakarta, dan di situ Ganjar Pranowo walaupun gubernur Jawa Tengah, tapi kan bakal calon presiden lah ya disebutnya, peduli dengan masyarakat Jakarta. Ini kan tanda kutip artinya juga menyindir kepemimpinan di Jakarta. Padahal kalau kita lihat sekarang kan kepemimpinan Jakarta itu adalah penjabat gubernurnya Pak Heru Budi begitu ya. Sebenarnya, padahal kalau dari sisi lain orang sebenarnya apakah Mas Ganjar ini atau Pak Ganjar ini mau menyindir masa kepemimpinan Anies? Tapi kan ini kelihatannya nggak dapat. Kalau Bang Refli sendiri sudut pandangnya seperti apa melihat ini, Bang Refli? Nggak tepat sasaran akhirnya atau gimana? Ya, saya mau melihat ini dari sisi good governance ya, tata kelola pemerintahan. Jadi pertanyaannya adalah
dalam status apa Ganjar Pranowo itu telepon Heru Budi, telepon PJ Gubernur dan telepon Sekda. Itu penting. Kenapa status itu menjadi penting? Karena itu memberikan legitimasi. Kalau misalnya yang telepon itu Refli Harun, boleh. Kenapa? Karena Refli Harun penduduk Jakarta. KTP-nya Jakarta, tinggal di Jakarta, dan saya adalah rakyat Jakarta. Kalau misalnya Bang Rizal, boleh juga, karena penduduk Jakarta juga. Kalau Mas Indra saya nggak tahu ya, apakah penduduk Jakarta atau penduduk di luar Jakarta. Jadi kita harus punya standing untuk menelpon itu. Ganjar standingnya apa? Kalau dia standingnya adalah gubernur Jawa Tengah, ya nggak boleh dong mengganggu sesama bis kota, kan dilarang saling mendahului. Masa dia ingin memprotes apa yang terjadi di DKI, sementara dia di gubernur Jawa Tengah. Kalau sebagai baca pres, Bang Refli, sorry saya potong. Kalau sebagai baca pres, sebentar dulu, saya akan sampai ke sana. Kalau sebagai rakyat Indonesia, nggak tepat juga. Kecuali kalau dia telepon Jokowi, telepon menteri. Karena kalau menteri kan wilayahnya Republik Indonesia, Jokowi wilayahnya Republik Indonesia. Sebagai warga negara, dia bisa mengadu itu. Sebagai baca pres itu apa sih? Ini kalau kita lihat undang-undang pemilu ya, pertama, kalaupun dia capres, ya, capres pun tidak punya standing untuk menyalurkan aspirasi itu. Dia kan baru capres, bukan orang yang diberikan mandat oleh rakyat. Kita bicara tentang mandat atau warga negara. Padahal dia baca pres saja belum. Jangan lupa, ada baca pres, bakal calon presiden ketika kita mendaftar di KPU. Itu namanya baca pres. Begitu kita sudah ditetapkan KPU, namanya capres. Ketika terpilih menjadi capres terpilih. Kan begitu? Ketika dilantik barulah Presiden Republik Indonesia. Nah sekarang yang namanya baca pres itu belum ada. Kalau kita menyebut capres seperti yang dikatakan oleh Bang Rizal, itu percakapan pasar saja, percakapan media saja, tapi secara hukum belum ada. Karena itu saya mengatakan dia tidak punya legal standing. Nah lalu kalau tidak punya legal standing, apa yang ingin ditunjukkan Ganjar? Yang ingin ditunjukkannya adalah dua hal menurut saya. Satu, saya powerful loh. Saya bisa direct akses dengan PJ Gubernur DKI. Saya kenal baik dengan Sekda. Sehingga kalau saya memimpin, Anda lihat sendiri, saya punya akses. Dan saya problem solver, kan begitu. Dan yang kedua, bisa jadi dia ingin menunjukkan bahwa Jakarta ini nggak beres, Jakarta ini belum beres. Apakah itu menyinggung Heru Budi atau menyinggung Anies Baswedan, itu soal lain. Dia hanya ingin mengatakan wilayah ini nggak beres. Menurut saya dua hal itu yang ingin dicapai oleh Ganjar Pranowo, lalu tujuan akhirnya adalah ya mendongkrak popularitas, elektabilitas. Saya justru ya, Bung Indra ya, bertanya-tanya, kita nggak punya governance, kita tidak punya aturan yang solid. Kalau misalnya seseorang itu sudah tidak lagi menjadi pejabat publik, dia nggak apa-apa kemana-mana. Karena dia orang bebas. Walaupun tata krama pemerintahan tetap dia jaga. Misalnya tiba-tiba katakanlah Anies telepon gubernur Jawa Timur misalnya. Tapi masih is okay, karena dia bukan lagi pejabat publik, dia orang biasa sudah. Tapi kalau dia pejabat publik, maka dia terikat dengan jabatannya. Jangan lupa bahwa rakyat melalui pajaknya membiayai mereka. Jadi Ganjar itu dibiayai sebagai gubernur Jawa Tengah, bukan dibiayai sebagai capres. Prabowo dibiayai sebagai menteri pertahanan, bukan sebagai capres. Tidak ada biaya capres. Karena itu justru saya tanyakan, dari mana biaya yang dikeluarkan oleh seorang capres misalnya, dengan jalan-jalan ke sana kemari, lalu bagi-bagi sembako juga. Kan sering sekali kita lihat ada sembako bergambar. Maka saya mengatakan tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mengeluarkan uang sendiri, ya kan? Tapi kalau sekelas Ganjar rasanya nggak mungkin. Saya lihat dia sama miskinnya seperti Refli Harun kayaknya. Yakin demikian Bang Refli ya? Memang nggak mungkin ya?
menurut laporan harta kekayaannya beda-beda tipis lah sama Refli Harun ya. Laporan harta kekayaannya ya, kita tidak tahu faktualnya. Karena itu rasanya nggak mungkin uang sendiri. Kalau itu dilakukan dengan uang APBD Jawa Tengah, nggak boleh. Itu yang namanya abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Kalau misalnya ada uang pihak ketiga, itu namanya gratifikasi. Maka harus dilaporkan kepada KPK harusnya. Nah, ini yang ingin saya katakan, governance kita ya loss-loss saja. Jadi ada calon, misalnya gini, ini Ganjar naik haji ya, sekarang ini. Orang nggak tanya uangnya dari mana. Apakah undangan kerajaan Arab Saudi, apakah misalnya providing dari orang lain, padahal dia masih menjadi pejabat publik yang harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan, baik penerimaan langsung maupun penerimaan tidak langsung. Itu jadi poin saya. Jadi nanti saya nyambung ke Bang Refli juga. Jadi sebenarnya juga perlu kemudian kritis juga ya. Kemarin yang ke belusukan itu pakai biaya siapa? Paling aman sih kalau dia jawabannya adalah dana pribadi begitu ya, Bang Refli kurang lebih ya. Kalau karena dua yang lain itu pasti harus ada proses hukumnya harusnya begitu ya. Oke, nah saya kembali ke Pak Rizal. Pak Rizal ini menarik tadi kalau disebutkan atau dianalisis oleh Bang Refli. Ada dua hal yang ingin dicapai oleh seorang Ganjar dari tanda kutip cawe-cawe DKI. Salah satunya adalah ingin menunjukkan bahwa satu selain powerful punya akses, walaupun tadi disebutkan kalau secara legal standing tadi kan nggak dapat semua itu ya berarti ya. Nah yang kedua juga ingin menunjukkan bahwa Jakarta ini belum beres dan masih punya masalah. Kalau konteks politiknya secara keekonomian politik begitu ya Pak Rizal ya, ini tepat sasaran nggak sih yang dilakukan oleh seorang Ganjar kalau kemudian dia niatnya misalnya memang menyinggung sosok Anies Baswedan. Tapi kan Anies sudah selesai, ini sekarang adalah Heru Budi gitu. Yang kita tahu juga punya sangat kedekatan dengan Pak Jokowi yang juga sangat mendukung Ganjar Pranowo. Menurut Pak Rizal seperti apa ketika bicara mengatakan pesannya mau mengatakan ada masalah di DKI gitu. Sementara dia sendiri adalah gubernur aktif di Provinsi Jawa Tengah. Apakah catatannya sudah nggak ada catatan-catatan permasalahannya, Pak Rizal? Indra, kita harus jelaskan dulu apakah tindakan ini itu bertujuan untuk memperbaiki keadaan atau menyelesaikan masalah. Atau tindakan ini hanya slogan dan gimmick politik untuk kampanye pencitraan. Saya mohon maaf, terpaksa nyimpulkan. Yang kedua, ini hanya sekedar gimmick untuk kampanye, hanya sekitar slogan pencitraan, tidak betul-betul menyelesaikan masalah. Karena mohon maaf, calon ini nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, terutama di Provinsi Jawa Tengah. Banjirnya kemana-mana, semrawut, kemiskinan nambah, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah, wong di daerah provinsinya sendiri nggak bisa nyelesain masalah. Jadi hanya ini sekedar political gimmick, ya, kampanye slogan untuk pencitraan. Nah sayangnya rakyat kita kebanyakan suka terkesima juga sama yang gini-gini, iya kan? Nggak lihat bahwa omongan gini nggak ada dampaknya kok, cuman buat media, konsumsi media berbayar doang gitu loh. Terima kasih. Ya, tapi Pak Rizal, kalau Pak Rizal sendiri melihat dalam konteks ketika mencoba muncul, ini gimmick ya, tadi Pak Rizal menyebutkan ini gimmick politik. Tapi kan tentu seorang politisi itu akan menyadari, apalagi kandidat presiden ya, yang akan maju sebagai calon presiden, itu akan menyadari juga serangan balik terhadap dirinya ketika kok ngurusin daerah lain di daerah yang dipimpinnya aja sebelumnya masih banyak. Tapi kalau Pak Rizal punya catatan nggak sih soal kesejahteraan di Jawa Tengah itu seperti apa atau tingkat kemajuannya dan lain-lain, Pak Rizal? Ya, itu kan ada statistiknya. 5 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu, kabupaten yang miskin di Jawa Tengah hanya beberapa. Ya, setelah Ganjar puasa, itu malah nambah jadi 7 kabupaten.
dan berbagai indeks yang lainnya. Ya, nah mereka saya kira udah hitung, walaupun ada kontroversi tentang telepon cawe-cawe telepon ini, tapi kontroversi itu tetap dia jadi headline berita gitu loh, ya kan? Jadi Tujuannya untuk menjadi headline berita saja ya, Pak Rizal, menurut Pak Rizal ya? ya, cuman saya menghimbau yang lain-lain. Saya perhatikan tokoh politik Indonesia, ketua umum partai, eh, calon presiden atau apa, itu ketemu hanya sesama elit doang, ketemu tokoh ini, tokoh itu, yang diomongin nggak ada isinya dan tidak ada manfaatnya untuk rakyat. Yang diomongin itu siapa yang mau jadi cawapres, siapa yang mau dapat ini, dapat itu, pembagian kue doang. Rakyat mah nggak dapat apa-apa dari sirkus para pemimpin dan tokoh yang saling ketemu antar tokoh doang. Jadi sekalian ini sebenarnya juga kritik pada tokoh-tokoh politik yang lain begitu ya, berarti Pak Rizal ya. Walaupun misalnya yang dilakukan Ganjar itu lebih kepada, menurut Pak Rizal tadi, lebih pada gimmick politik, tapi paling tidak daripada yang lainnya hanya mau bertemu elit dan dugaannya berbagai kue kekuasaan, maksudnya begitu ya Pak Rizal ya. Kalau Bang Refli sendiri melihat apakah sekarang ini sudah memang waktunya beberapa nama yang masuk pada kandidasi presiden itu memang harus melakukan seperti yang dilakukan oleh Ganjar, atau salah yang dilakukan Ganjar itu berangkat dari soal legal standing tadi? Iya, ada dua hal ya. Pertama kebutuhan sosialisasi dan kedua menaati hukum atau aturan. Kalau kebutuhan sosialisasi ya tentu saja baik calon-calon yang sudah disebut yang masih menjabat itu ya, baik Ganjar maupun Prabowo misalnya, tentu mereka ingin tidak ketinggalan dalam bersosialisasi dibandingkan Anies Baswedan. Anies kan tidak punya lagi masalah karena dia bukan lagi pejabat publik. Sehingga kemanapun dia pergi, itu sudah menjadi tugas seorang warga negara saja. Saya mau pergi kemanapun nggak ada masalah. Mau saya habiskan waktu keluar kota, keluar negeri, dan lain sebagainya, sepanjang saya bukan pejabat publik, nggak ada masalah. Nah, tapi kan Ganjar dan Prabowo itu terikat dengan jabatan publiknya. Dan kontraknya kan baru akan berakhir sesuai dengan termin dia. Maka saran saya adalah ya, biar tidak ada konflik of interest, menurut saya mundur saja mereka ya. Jadi Ganjar mundur sebagai gubernur Jawa Tengah, kemudian Prabowo mundur sebagai Menteri Pertahanan. Maka dari sana mereka akan bisa berpergian dengan bebas sebagai warga negara biasa. Tidak lagi diembel-embeli punya jabatan publik atau kewajiban publik. Saya sebenarnya sama Bang Rizal sudah paham betul, saya menganut presidensial threshold 0. Tetapi karena sepertinya kita disudutkan media untuk mengatakan 3 calon itu, maka saya mengambil referensi 3 calon tersebut. Maka saya katakan, ya kalau mereka mau fair, tidak menggunakan jabatan publiknya, mereka mundur saja. Nah, dengan mundur tersebut, menurut saya Ganjar mau ke Jawa Tengah, mau ke DKI, mau ke daerah lain, itu terserah. Ya. Kalau bagi-bagi sembako, menurut saya jangan. Walaupun hukum tidak bisa menjangkaunya sekarang, tapi kan itu pendidikan publik yang tidak baik, pendidikan publik yang kotor menurut saya. Jadi calon-calon presiden itu harus bisa memberikan contoh yang baik, bagaimana menjadi pemimpin dengan cara yang baik pula. Bukan dengan cara bagi-bagi amplop, bagi-bagi uang, lalu melakukan partisipasi penuh, semu, melakukan mobilisasi dalam pertemuan-pertemuan. Nggak ada gunanya. Jadi gunakanlah segala sarana, baik media maupun media sosial, maupun pertemuan langsung untuk membujuk masyarakat bahwa mereka adalah calon pemimpin yang memang dibutuhkan, yang capable. Bukan calon pemimpin yang hanya membuat gimmick-gimmick agar kemudian disenangi rakyat. Jadi gimmick-gimmick itu menipu sebenarnya. Ya, biasanya gimmick itu tidak menggambarkan realitas dia sebenarnya. Ada sesuatu yang ingin dicapai dan biasanya cara menghalalkan tujuan. Kan tujuannya ingin populer, ingin meningkatkan elektabilitas, maka menipu rakyat menjadi hal yang biasa jadinya.
Ini yang menurut saya yang tidak baik. Karena saya terus terang saja, Mas Indra ya, saya selalu ingin sekarang ada pendekatan vertikal, tidak hanya horizontal. Jadi niat yang baik itu dengan langkah yang baik pula. Masa kita bicara tentang bangsa dan negara, ingin memimpin republik ini dengan pendekatan kesejahteraan, pembangunan ekonomi, tapi at the same time kerja kita nyogok rakyat, bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop dan lain sebagainya. Ini kan menurut saya niatnya udah nggak benar gitu. Jadi dia melihat kekuasaan itu bukan lagi sebagai amanah, tapi kekuasaan adalah ya kekuasaan itu sendiri cara untuk menikmati hidup atau memberikan kekayaan kepada diri dan kolega begitu. Oke. Nah ini kan ya silakan Pak Rizal. Karena yang dikatakan Mas Refli ini benar sekali. Malu-maluin. Lu mau jadi calon presiden kerjanya bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop. Ini bukan Republik Pisang. Ini Republik Indonesia. Ya, masa calon pemimpin modalnya itu nyogok rakyat yang memang miskin dengan bungkusan dan amplop. Ada nama kau pula. Pemimpin itu harus jual gagasan. Bagaimana dia memperbaiki nasib rakyat kita? Bagaimana mereka mau mencerdaskan bangsa kita? Bagaimana mereka mau memakmurkan bangsa kita? Bukan dengan memelihara kemiskinan. Habis itu dibagi paket, ya senengnya setengah mati. Tapi sengsara 5 tahun. Jadi saya pengen tanya, Bawaslu kalian ngapain aja? Ya kan? Ini itu kan bisa masuk ditindak itu ya Pak Rizal ya? Walaupun pemilu belum dilaksanakan. Berbuat sesuatu dong. Kalian jadi pejabat Bawaslu cuman makan duit rakyat aja. Terima kasih. Pak Rizal, sebenarnya ini berarti bisa masuk ke ranah pengawasan Bawaslu, sudah mulai bisa masuk Pak Rizal? Sudah bisa, ya kan? Walaupun belum resmi calon, dia kan calon yang akan diajukan oleh partai-partai, udah waktunya dimonitor. Mereka kampanye secara amanah, secara jujur, atau menipu rakyat dengan sembako. Rakyat kita memang miskin, gampang sekali dibujuk sama sembako. Tangkep dong, ya pelaku-pelakunya. Gitu aja Bawaslu kagak bisa. Apa kalian bisanya? Ya, Pak Rizal, kalau tadi disebutkan sebagai gimmick, dan mungkin ini seperti serangan mendadak ke wilayah yang mungkin kalau kita tahu, kalau kita lihat nama kandidat lain, bisa saja disebut oleh wilayah sebagai wilayahnya Anies Baswedan begitu. Kira-kira yang dilakukan oleh seorang Ganjar Pranowo yang kemungkinan akan menjadi lawan politiknya di 2024 nanti dalam kontestasi tentu saja, itu cukup efektif tidak kalau Pak Rizal melihatnya itu kemarin tuh? Wah, saya nggak mau nyebut-nyebut nama. Karena mereka kan udah merancang calonnya cuma 2. Nggak ada calon ketiga seperti yang ini Refli mau gitu loh. Mereka udah siapin kok settingnya. Cuma 2 pemainnya. Udah ditetapkan pula siapa pemenangnya. Yang lain hanya calon penggembira doang. Itu valid infonya Pak Rizal ya? Pak Rizal mendengarnya itu? Ya dengar kan, udah terbuka kan. Ada pejabat tinggi yang ngomong di media, wawancaranya Pak Karti, ada yang lain. Ya saya sih udah dengarnya udah 7 bulan yang lalu. Mereka memang mau rancang cuma ada 2 calon. 1 calon yang akan dimenangkan, yang lain hanya calon hiburan doang. Tapi ada calon yang kemungkinan tidak akan bisa maju gitu maksudnya Pak Rizal? Iya, kan mereka udah omongin itu. Dipreteli lah dukungannya partainya atau apa kek, kasus apa, mulai dari cara soft sama cara keras, ya kan? Ini kan elit otoriter ini, ya, yang mau seenak-enaknya ngatur demokrasi. Padahal apa yang mereka lakukan itu sangat tidak demokratis, sangat otoriter. Nah, Bawaslu-nya diangkat cuman jadi ini doang. Jadi tim hore doang yang harusnya bertindak terhadap berbagai kecurangan dan penyimpangan yang sudah mulai terjadi.
Ya, tapi kalau misalnya katakanlah ada desain seperti itu, artinya kan nggak perlu khawatir juga nanti Jakarta akan dimenangkan siapa, tanda kutipnya kan begitu. Kalau kemarin yang kita lihat dari aksi salah satu kandidat namanya Pak Ganjar misalnya kan, itu kan juga ada publik yang menilai begitu bahwa oh ingin mulai masuk Jakarta supaya nggak didominasi satu nama begitu loh Pak Rizal. Ini kan kekhawatiran itu berarti masih terlihat berarti Pak Rizal. Artinya kemungkinan majunya masih ada gitu. Analisa dan tebak-tebakan. Ya kan, sistemnya udah jalan, buat hanya merancang 2 calon. Jadi kalau misalnya, ya ajukan dong ke Mahkamah Konstitusi judicial review supaya threshold itu 0. Karena threshold 20% ini yang tidak ada di Undang-Undang Dasar, yang jadi basis dari demokrasi kriminal di Indonesia, yang membatasi siapa boleh maju, nggak maju, sehingga akhirnya yang menentukan oligarki doang. Jadi kalau mau ada calon yang benar-benar komit dukung, ya kan, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar, calon siapa saja asal didukung oleh 17 partai yang lolos verifikasi berhak. Sehingga kita tidak kompetisi pencitraan, kompetisi jadi pangeran TikTok atau masuk gorong-gorong, tapi kompetisi karena banyak 17 mau nggak mau harus visi, problem solving, kebijakan, integritas, track record. Masih ada waktu kok, iya kan? Tapi sok-sok ngandalin sistem ini yang memang sistemnya udah harus di-reset. Sistemnya ini yang rusak, ya kan? Jadi mereka bisa seenaknya. Akan lebih asik pemilu di Indonesia kalau calonnya banyak, lebih kompetitif, tidak ngadu pencitraan doang. Kalau ngadu pencitraan, ya kan, Ganjar punya kans besar sekali loh. Karena media berbayar kan, pollster berbayar. Perusahaan polling itu kalau perlu dibikin polling setiap 2 hari. Setiap 2 hari naik terus. Kan abal-abal semua. Saya lebih percaya kita benerin sistemnya supaya lebih amanah, lebih demokratis. Ya, baru kita hapuskan kekuatan oligopolistik yang merusak dan merampok demokrasi di Indonesia. Ya, Bang Refli sama yakinnya juga Bang ngelihat atau informasi yang sama dari Pak Rizal tadi, apakah memang seperti itu kondisinya Bang Refli? Kalau dari sudut pandang Bang Refli mengamati lah perjalanan politik menjelang 2024 ini. Tapi terlepas dari itu, saya sepenuhnya setuju dengan Bang Rizal. Memang kita harus mereinstall politik kita yang menurut saya politiknya nggak fair. Dari awal kenapa saya misalnya mengajukan judicial review mengenai penghapusan presidential threshold itu, karena sudah melihat gejala ini dari awal, from the beginning. Cuman masalahnya adalah partai-partai ini nggak konsisten. Ketika dia berkuasa, dia pro 20% kursi dan 25% suara. Ketika dia terpental dari kekuasaan, barulah dia ribut. Jadi bergantung kepentingannya masing-masing. Dia tidak melihat kepentingan demokrasi itu sendiri. Demokrasi kan tidak mungkin tumbuh kalau tidak punya fair competition, ya, kompetisi yang terbuka. Jadi demokrasi itu menghendaki open and fair competitions. Orang seperti Bang Rizal harusnya akan mampu dan bisa ikut dalam kompetisi politik. Tetapi dengan sistem sekarang ini bisa dibayangkan harus mengumpulkan 20% kursi, dan itu kadang-kadang kan tidak ada makan siang yang gratisnya, no free lunch. Akibatnya ke depan ini kita bukan lagi berdemokrasi, tapi partikrasi, bahkan ketua umum krasi ke partai politik. Jadi pemimpin-pemimpin Indonesia itu bukan tumbuh dari bawah, bukan tumbuh dari rakyat, tapi karena dapat blessing dari oligarki, dari kekuatan politik. Pokoknya tidak perlu apakah dia berprestasi atau tidak, punya track record atau tidak, punya kemampuan atau tidak. Yang paling penting, survei sudah mengabarkan bahwa dia punya elektabilitas tinggi, karena surveinya pun bisa didesain juga. Jadi jangan heran kalau ada surveinya beda-beda terus, dan tergantung biasanya.
kalau kekuasaan mengatakan tolong hari ini A yang menang, mungkin A yang menang. Tapi kalau B yang menang, yang diperintahkan menang, B yang menang. Maka jangan heran kan, ada survei yang agak bingung mau memenangkan A atau B, karena dua-duanya kok di-endorse oleh kekuasaan, dan kekuasaan kayaknya juga belum jelas nih mau form yang mana. Ya, oke. Mungkin sebagai penutup ya dari Bang Refli dulu, mungkin baru ke Pak Rizal. Jadi kira-kira ketika kritik juga mulai mengarah pada ini para calon, bukan baca pres juga ya, para kandidat lah saya menyebutnya ya, sudah diajukan oleh partai politik gitu kan. Ada yang menyebut kok sudah mulai bergaya seperti presidennya, saling menunjukkan diri, sudah boleh bergaya sebagai presidennya itu sendiri gitu loh. Main presiden-presidenan, ada yang mengatakan begitu. Ini sah-sah saja atau bagaimana Bang Refli, kira-kira Bang Refli? Karena kalau jatuhnya pada gimmick, kemudian pencitraan, kita akan masuk seperti ini terus nanti di masa kepemerintahan jika memang itu akan memenangkan kontestasi ini. Iya, kalau soal gaya-gayaan itu kan kita tidak bisa melarang juga. Yang kita bisa larang, yang kita bisa protes adalah apakah itu melanggar aturan, prosedur, ya, prinsip-prinsip atau tidak. Makanya saya katakan, ya, kalau ada bagi-bagi amplop, ya, bagi-bagi sembako itu jelas melanggar. Orang mengatakan kan mereka belum calon. Ini Bawaslu saya kira mikirnya pendek. Kenapa begitu? Walaupun mereka belum calon, tapi kan yang membagikan itu adalah kader-kader partai politik. Kita tahu bahwa yang namanya partai politik itu sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Kan harus tarik dong kaitannya dengan itu. Ya kan? Tegur partainya. Kan Anda, apakah tidak ada hubungan antara pembagian sembako dengan kotel efek? Ada dong. Kan kita tahu pembagian sembakonya kadang-kadang pakai logo partai, kadang-kadang pakai warna partai, kan begitu. Nah ini menurut saya yang kita harus pahamkan bahwa kita menginginkan yang namanya pemilu yang jujur dan adil. Walaupun terus terang, saya dan sama Bang Rizal mungkin sama, nggak yakin juga pemilu kita 2024 itu jujur dan adil. Saya mengatakannya pemilu comberan pastinya, tetapi paling tidak ada upaya-upaya untuk membuat dia lebih jujur dan lebih adil. Upaya-upaya. Tapi kalau ada kesempatan, misalnya untuk menghilangkan presidensial threshold terlebih dulu, baru kita berkompetisi secara demokratis, saya akan pilih jalan itu. Menghilangkan presidensial threshold terlebih dulu, karena saya ingin melihat sebuah kontestasi pilpres yang jauh lebih berkualitas, dengan catatan kita mampu menghadirkan pemilu yang benar-benar jujur dan adil. Itu saya kira Bung Indra. Baik, Bang Refli, silakan Pak Rizal menutup diskusi kita hari ini. Pesan dari Pak Rizal Ramli. Bung Indra, selama ini yang terjadi, kebanyakan itu politisi kita jual slogan, jual gimmick, supaya bisa masuk media lah. Ya. Dan gimmick-gimmick itu tidak memberikan hasil yang konkret. Nah, dalam konteks itu, seperti yang saya setuju sama Refli tadi, ada pembagian paket-paket dengan foto, dengan amplop dan sebagainya. Itu tuh penyogokan. Pasti sumbernya dari cukong-cukong dan duit nggak benar. Nah, Bawaslu jangan diem aja. Kalau enggak, iya kan, kalian mundur dah, ganti ketua Bawaslu aja sama Refli dan lain-lain. Pasti lebih bagus, pasti lebih fair. Ya, jangan kucluk, jabatannya mau, tanggung jawabnya kagak, gitu loh. Kok makin lama bangsa kita makin mundur. Bangsa kita ini bangsa besar, bangsa yang sangat kaya di Asia Tenggara. Rakyat berhak dapat basic need, ya, kesehatan, pendidikan yang lebih baik, asuransi dan sebagainya, pekerjaan. Tapi pimpinannya, elitnya, ya kan, drama Korea dagelan doang, dengan saling ketemu rebutan kue gitu loh. Ya, apalagi memang dirancang oleh yang kuasa bahwa calonnya cuma 2 doang. Makin nggak lucu lagi dagelan ini.
Terima kasih. Baik, Pak Rizal Ramli, Bang Refli Harun, terima kasih atas waktunya di Cross Check di edisi akhir pekan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini. Tentu saja di Cross Check, Anda bisa terus saksikan Cross Check baik di kanal YouTube medcom.id maupun di kanal YouTube Metro TV. Saya Indra Maulana pamit. Assalamualaikum, salam sehat, selamat siang, sampai jumpa.